Selamat pagi. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Kemarin, pagi-pagi sekitar pukul 7:30, saya mendengar ketukan pintu waktu saya sementara ada di dapur. Jadi saya segera ke depan membuka pintu dan ternyata sudah ada 2 orang bapak yang berdiri berjarak dari pintu rumah kami. Menyampaikan, "Mbak, kami mau merenovasi rumah sebelah ini karena mau dibangun ke atas." Jadi ternyata kedua bapak ini adalah tukang bangunan yang sudah disewa oleh pemilik rumah di sebelah kanan kami. Jadi karena rumah ini akan direnovasi, kami perlu untuk menghancurkan genting yang ada di atas. Jadi rumah kami ini dengan rumah sebelah disatukan dengan genting yang sama. Karena itu, bapak-bapak ini meminta izin ingin dihancurkan. Lalu saya hanya menyampaikan, "Silahkan Pak, yang penting aman-aman ya Pak." Karena jika terjadi kerusakan, tentunya Bapak harus bertanggung jawab. Bapak itu menyampaikan, "Kita doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." "Oke Pak, silahkan." Bapak itu pun melanjutkan pekerjaannya. Saya di dalam rumah mendengarkan bunyi yang cukup keras ketika mereka menghancurkan genting-genting itu dan juga meratakan bangunan yang ada di sebelah. Saya hanya berdoa, "Tuhan, tolong berkati bapak-bapak itu dalam pekerjaannya." Dan saya memohon jika memungkinkan, tolonglah agar hari ini cerah. Karena kemarin 2 hari sudah hujan dalam beberapa waktu. Karena kalau misalnya tukang bangunan itu sementara menghancurkan genting-genting yang menyatu antara 2 rumah kami kemudian turun hujan, maka bisa jadi kebocoran yang akan terjadi dalam rumah kami. Saya sangat bersyukur, puji Tuhan, sepanjang hari kemarin tidak turun hujan sehingga para tukang pun dapat mengerjakan pekerjaannya hingga sore hari dan rumah kami pun masih dalam keadaan yang baik. Saya sangat bersyukur dalam hal ini. Bagaimana dengan Anda? Mari kita sama-sama terus bersyukur. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan. Bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 6 Agustus dengan judul "Kita dibersihkan oleh darah Kristus", dengan ayat inti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Penjelasannya, sebagian orang berbicara tentang zaman Yahudi sebagai periode tanpa Kristus, tanpa belas kasihan atau rahmat. Untuk itu berlaku kata-kata Kristus kepada orang Saduki. "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Periode pengaturan Yahudi adalah salah satu manifestasi luar biasa dari kekuatan ilahi. Begitu mulia kemunculan kehadirannya sehingga tidak bisa ditanggung oleh manusia fana. Musa yang sangat disukai Allah berseru, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi Tuhan menguatkan dia untuk menanggung kemuliaan yang luar biasa ini dan untuk membawa dari gunung sebuah refleksi dari itu di wajahnya sehingga orang-orang tidak dapat memandangnya. Sistem pengorbanan itu sendiri dirancang oleh Kristus dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari juru selamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusannya. Melalui Musa, Kristus memberikan arahan yang pasti kepada anak-anak Israel sehubungan dengan persembahan korban. Hanya binatang yang halal dan indah, yang terbaik melambangkan Kristus yang diterima sebagai persembahan kepada Allah. Orang Israel dilarang makan lemak atau darah. Hukum ini tidak hanya terkait dengan binatang buas untuk pengorbanan, tetapi untuk semua sapi yang digunakan untuk makanan. Hukum ini untuk mengesankan mereka tentang fakta penting bahwa jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada penumpahan darah. Darah anak Allah dilambangkan dengan darah korban yang disembelih, dan Allah akan memiliki gagasan yang jelas dan pasti yang dipertahankan antara yang suci dan yang umum.
Darah itu suci karena melalui penumpahan darah anak Allah saja bisa ada penebusan dosa. Darah juga digunakan untuk menyucikan tempat kudus dari dosa-dosa orang banyak. Dengan demikian, melambangkan darah Kristus yang mana itu saja yang dapat membersihkan kita dari dosa. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan berkomitmen untuk tidak melakukan dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal dosa yang dapat dengan sengaja kita lakukan. Hal kecil contohnya adalah ketika ada orang menanyakan kepada kita melalui telepon misalnya, "Sudah di mana sekarang situasinya?" "Ya, sekarang sudah di jalan." Jawab kita, padahal kita masih di rumah ataupun masih di teras rumah. Ini hal yang sederhana. Mari kita mulai untuk berkomitmen. Tidak menyakiti hati Tuhan mulai dari hal yang kecil, mulailah dari kejujuran yang sederhana. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk pengampunan yang Tuhan berikan, bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk keberadaan kami manusia. Tuhan ingin kami semua diselamatkan. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami dapat terus berkomitmen dengan mendengarkan firman Tuhan, kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan, kami mampu untuk dapat menjadi pemenang pada akhirnya. Inilah doa pengharapan kami mohon berkatilah kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Jika ada di antara Anda yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa, dan kiranya kita senantiasa terus merasakan berkat Tuhan. Amin.